Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kali setelah kurang lebih berapa bulan libur, dua bulan ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali ya. Malam hari ini harusnya kita mengkaji tafsir juz ammah, namun pada kesempatan kali ini kita tetap membahas tafsir namun tidak tafsir juz ammah. Kita membahas potongan ayat yang merupakan kaidah Al-Quran dalam kehidupan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak sombong, ya, tidak sombong dan juga tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah negeri akhirat yang menjadikan untuk mereka yang tidak sombong dan juga tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-128. Allah berfirman, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi itu milik Allah, yang Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wal aqibatul lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tempat yang ketiga disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-49. Allah berfirman, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Yang mana engkau sebelumnya tidak mengetahui dan juga kaummu. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tiga tempat ya di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apa makna daripada kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa? Maknanya adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemudahan dalam hidup, dimudahkan rizki. Ini makna dari kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Itu mereka mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemudahan dalam hidup, kemudahan dalam hal rizki. Kemudahan atau kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa itu ada dua. Yang pertama adalah di akhirat. Yang kedua adalah di dunia. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa di akhirat itu adalah dengan mendapatkan keselamatan. Dan juga dengan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
Kaidah ini yaitu wal aqibah lil muttaqin didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-72, 71, 72. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian itu pasti akan mendatangi neraka. Maksudnya adalah melintas di atas sirat. Dan itu merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim tersungkur masuk ke dalam neraka. Ini ayat pendukungnya, bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keselamatan, dimasukkan ke dalam surga. Ayat pendukung lainnya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalil dari hadis bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keselamatan, dimasukkan ke dalam surga adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Wahai Rasul, apakah penyebab terbesar yang menjadikan seorang itu dimasukkan ke dalam surga? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Jadi penyebab terbesar seorang dimasukkan ke dalam surga, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, yang kedua adalah berakhlak mulia. Ini kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa yang pertama, yaitu di akhirat dengan mendapatkan keselamatan dan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa di dunia. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa di dunia itu ada dua. Yang pertama adalah untuk satu kaum, untuk suatu negeri. Yang kedua adalah untuk masing-masing individu. Yang pertama untuk suatu kaum, suatu negeri. Bila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana kaum Bani Israel sebelum diutus Nabi Musa alaihissalam kepada mereka, mereka ditindas oleh Fir'aun. Berabad-abad lamanya mereka ditindas. Begitu datang Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka mereka pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana tadi ayatnya sudah kita bacakan, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkata Musa kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ya, innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi itu milik Allah, yang Allah akan wariskan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Jadi begitu mereka beriman, bertakwa, mereka mendapatkan kemenangan. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu negeri ketika mereka beriman, bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan apa? Kemenangan dan kejayaan. Yang kedua untuk masing-masing individu, untuk masing-masing kita. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dalam kehidupan. Allah hilangkan segala kesulitan. Bagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mudahkan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rizkinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, hidup kita mudah, kesulitan kita dihilangkan, dan rizki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan, mungkin di sini nggak ada ya, di sini, insya Allah
ekonominya bagus ya insya Allah. Tapi mungkin kita punya tetangga, punya teman yang Masya Allah ibadahnya kuat, baca Qurannya kuat, sholatnya kuat, puasanya kuat, tapi hidupnya apa? Hidupnya susah. Rumahnya ngontrak, bahkan nggak bisa bayar, sudah nunggak berbulan-bulan. Ada nggak Pak? Ada nggak teman begitu? Ya. Ini banyak ya jamaah-jamaah kita yang demikian. Mungkin juga ada yang dia sebelum hijrah itu hidupnya Masya Allah, hidupnya enak, rumahnya besar, mobilnya banyak, ya. Kemudian uangnya banyak, mau makan apa aja bisa. Tapi begitu hijrah, taubat, rumahnya jadi kecil, ngontrak, mobilnya habis, tinggal apa? Motor, itu pun motor tua. Yang kalau diengkol-engkol nggak langsung nyala. Ya. Dan sering mogok di tengah jalan. Banyak orang yang demikian. Saya suka ketemu sama orang, Ustaz. Tadinya hidup saya enak. Tapi begitu saya resign dari tempat kerja saya, kemudian saya cari kerja yang halal, saya lebih dekat kepada Allah, tapi hidup saya makin apa? Susah, makin hancur. Bahkan ada jamaah juga yang cerita, nyesel dia tobat duluan, nyesel. Kenapa nggak belakangan aja hijrahnya? Sampai sudah punya rumah, punya mobil, ya baru apa? Hijrah. Dia kecepatan katanya hijrahnya. Baru punya rumah, belum punya mobil, sudah apa? Sudah hijrah. Akhirnya motornya butut, utangnya banyak, utangnya banyak. Bahkan sampai ditulis utangnya itu, dia masih tanggung jawab sama utangnya, bukan orang yang lari. Ditulis utangnya itu di pintu rumahnya. Kemudian dia kalau buka pintu ya ngeliat utang masih banyak. Dan ngomong sama istrinya, besok kalau Abi meninggal tolong ini utang apa di. Ada orang yang demikian. Jadi sudah dekat sama Allah, hidup makin apa? Hidup makin susah. Sebelum dekat sama Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, maksiat hari-hari, rizkinya berlimpah. Banyak nggak Pak? Banyak. Maka bagaimana cara kita menjawab kalau ada teman kita yang curhat demikian? Ya kok hidup saya susah. Padahal sebelum saya hijrah hidup saya dulu enak. Mana janji Allah katanya al-aqibah lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, mana janji Allah? Maka kita jawab, yang pertama, al-aqibah lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, itu bisa terwujud dengan kesabaran. Bisa terwujud dengan kesabaran. Oleh karena itu kalau kita perhatikan ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan, al-aqibah lil muttaqin senantiasa digandengkan dengan sabar. Seperti dalam surat Hud ayat yang ke-49, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Juga dalam surat Al-A'raf tadi Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Dalam ayat yang lain, ya dalam surat Ali Imran 120 Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu. Jadi digandengkan antara sabar dengan apa? Dengan takwa. Juga dalam surat Yusuf ayat yang ke-90, innahu man yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar. Jadi harus sabar. Dan sabar itu butuh berapa lama? 2 bulan atau 3 bulan sabar itu? Sabar itu panjang. Tidak 2 bulan, tidak 3 bulan. Tidak 1 tahun, tidak 2 tahun. Tapi bertahun-tahun. Bani Israel sabar sampai bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Kemudian kita lihat ya, yang paling dekat adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baru mendapatkan kemenangan, kejayaan setelah berapa tahun? Dapatkan kemenangan, kejayaan itu setelah berapa tahun? 5 tahun atau 10 tahun? Setelah 20 tahun. Dakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Madinah 8 tahun baru berhasil menaklukkan kota Mekah. Karena Fatu Mekah terjadi tahun 8 Hijriah. Butuh waktu yang lama. Makanya ketika para sahabat yang mereka mendapatkan siksaan, di antara yang terkenal yang mendapatkan siksa yang keras itu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.
disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, yaitu dengan ditindih dengan batu yang besar, ditidurkan di atas padang pasir panas, ditindih dengan batu yang besar. Dan juga di antara yang mendapatkan siksa yang pedih itu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Khabbab bin Arad. Apa siksaan yang didapat oleh Khabbab bin Arad? Yaitu disuruh tidur di atas bara api. Ya. Kemudian Khabbab bin Arad inilah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta kepada Nabi supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Allah tastansir lana, Allah tad'u lana. Tidakkah engkau berdoa untuk kami wahai Rasul supaya kita mendapatkan kemenangan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan yang angkat tangan berdoa, tapi berubah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan orang-orang sebelum kalian itu siksaannya lebih apa? Lebih pedih daripada kalian. Mereka ada yang dikubur setengah badannya, kemudian diletakkan gergaji di kepalanya, kemudian dibelah menjadi apa? Dua. Kemudian ada yang disisir dengan sisir besi, sehingga bukan hanya rambut yang rapi, tapi daging juga apa? Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tetapi kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Jadi para sahabat mereka hidup susah. Namun setelah itu mereka mendapatkan kemenangan. Setelah mereka bersabar selama kurang lebih 20 tahun. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat ya bagaimana para sahabat dahulu. Mereka bersabar dalam kehidupan yang berat. Selain mereka mendapatkan siksa, mereka juga kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka meninggalkan harta mereka. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Sehingga mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu disebutkan dalam keadaan mereka tidak memiliki apa-apa. Hidupnya susah, sering lapar, gak punya baju, gak punya alas kaki. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma innahum hufatun fahmilhum. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak memakai alas kaki. Maka berikanlah kendaraan kepada mereka. Jadi hidup mereka susah, mereka bersabar dalam keadaan susah. Sehingga mereka kalau jalan kemana-mana tidak memakai alas kaki. Bahkan pernah suatu hari mereka perang yang dikenal dengan perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa itu artinya adalah potongan-potongan kain. Karena mereka berjalan dari Madinah menuju tempat perang itu sekitar kurang lebih 400 kilo, nggak pakai alas kaki dalam keadaan musim panas. Gimana coba kita jalan panas-panas nggak pakai alas kaki ya hancur ya. Ini jalannya sudah jauh 400 kilo nggak pakai alas kaki, hingga kaki mereka hancur, berdarah-darah, pecah-pecah. Akhirnya mereka sudah tidak tahan, kemudian ada kain mereka potong, mereka balut dia di kaki mereka. Sehingga perang ini dikenal dengan perang Dzatur Riqa. Dan Nabi berdoa, Allahumma innahum uratun faksuhum. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telanjang. Berikanlah pakaian kepada mereka. Jadi nggak pakai baju mereka. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki apa? Baju. Mungkin mereka hanya pakai izar. Ya. Jadi kalau pakaian umroh itu kan ada rida, ada apa? Izar ya, itu sama. Tapi ridanya nggak cuma ada apa? Izar. Makanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang tadinya hidup kaya raya, ketika perang Uhud beliau syahid, itu dikafani. Orang yang syahid itu kan nggak dikafani dengan kain kafan yang baru, tapi dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya. Begitu dikafani, dibungkus ya, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup, kepalanya apa? Kelihatan. Kurang bahan. Lihat bagaimana kondisi mereka yang demikian, ya, kalau dilihat demikian menyedihkan. Allahumma innahum ji'un fa'atihim. Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang lapar, berikanlah makan kepada mereka. Jadi mereka sering lapar. Ya, sering lapar. Hingga Nabi berdoa, ya Allah, mereka orang-orang yang lapar,
berikanlah makan kepada mereka. Namun hasil daripada kesabaran mereka ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Tapi sabarnya tidak dalam waktu yang singkat. Butuh sekitar 20 tahun lebih baru Allah berikan kemenangan kepada mereka. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bertanya-tanya, sudah bertakwa, sudah dekat dengan Allah, tapi kenapa hidup masih susah? Maka jawaban yang kedua adalah mohonlah pertolongan kepada Allah. Mungkin selama ini kita lupa memohon pertolongan kepada Allah. Mungkin kita selama ini itu masih mengandalkan teman. Kadang-kala kita kalau susah, kita nggak langsung ingat Allah, tapi kita langsung ingat apa? Teman. Langsung telepon, ada kerjaan nggak? Kerjaan nggak ada, punya duit nggak, bisa ngutang dulu nggak? Biasanya gitu. Jadi kita ini lupa minta tolong sama Allah, langsung minta tolong sama apa? Sama manusia. Atau kadang-kala kita ini terlalu mengandalkan pengalaman kerja kita. Sehingga ketika resign misalkan, kita terlalu mengandalkan kehebatan kita atau pengalaman kita dalam kerja. Kita pakai uang hasil apa kalau resign? Pesangon. Nah, ada pesangon berapa ratus juta pakai untuk jualan herbal. Biasanya kalau orang hijrah kan jualan apa? Herbal. Jualan apa lagi biasanya? Jualan baju. Ya. Atau kalau pesangonnya nggak gede ya jualan gorengan, jualan kelapa muda dan yang lainnya. Kadang-kadang kita terlalu mengandalkan apa? Pengalaman. Lupa minta tolong. Kalaupun kita berdoa, kadang-kadang doa kita itu singkat. Baru 2 menit sudah turun tangan kita, sudah bingung mau minta apa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama doa-doa kita. Coba kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa Nabi ketika perang Badar. Ya, ketika perang Badar di tahun 2 Hijriah, kaum muslimin ketika itu berapa? 300, orang musyrikin berapa? 1000. Kita lihat Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi terus berdoa sepanjang malam. Para sahabat tidur, Nabi Shallallahu alaihi wasallam terus berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin itu ngantuk supaya mereka bisa apa? Tidur sehingga besok tenaga terkumpul banyak, ya bisa semangat dalam apa? Dalam berperang. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak tidur, beliau berdoa sepanjang malam. Allahumma in tughlik hadhihi al-isabah la tu'batil ardh. Ya Allah, apabila pasukan ini kalah, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Saking panjangnya doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai lidah beliau jatuh. Dan Abu Bakar yang menemani Nabi dalam berdoa itu sampai merasa kasihan. Kalau kita lihat teman kita doa, kita merasa kasihan atau enggak, Pak? Kita mungkin merasa kasihan, cepat banget doanya. Ya, baru 3 menit sudah apa? Sudah selesai doanya. Kalau Abu Bakar lihat Nabi kasihan karena terlalu panjang doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terlalu lama. Sehingga Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyadatuka rabbak. Cukup munajatmu kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa, akan memenuhi janjinya dengan memberikan kemenangan untuk apa? Untuk kaum muslimin. Jadi al-aqibah lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa itu harus diiringi dengan doa. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang punya perasaan atau kita dicurhati sama teman kita, dia sudah dekat sama Allah, sudah rajin sholat, rajin baca Quran, tapi kenapa hidup saya masih susah? Maka kita katakan bahwa al-aqibah lil muttaqin itu ada 2. Yang pertama adalah yang hakiki. Yang kedua adalah maknawi. Hakiki itu maksudnya adalah dia begitu resign yang tadinya tempat kerjanya itu haram, kemudian dia resign, mungkin sebulan 2 bulan hidupnya susah. Tadinya menerima gaji 30 juta, 50 juta, 100 juta. Tapi begitu resign jualan herbal, dapat nggak 100 juta?
Sebulan ya belum ya, 2 bulan susah, 3 bulan susah. Tapi masuk bulan keempat, bulan kelima itu terbayar semuanya. Setnya jadi besar, baru 1 tahun sudah beli mobil. 2 tahun mobilnya tambah, juga nambah rumahnya. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Banyak orang yang begitu resign, hijrah, langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hakiki. Ya, ini yang hakiki. Sebagaimana Ustaz Abdul Zain Hafizahullah Ta'ala pernah cerita. Ada kenalannya itu yang dia resign dari tempat kerjanya. Bukan karena tempat kerjanya itu haram, tapi karena tempat kerjanya itu membuat dia susah untuk sholat, membuat dia susah untuk berjamaah sholat. Maka dia merasa tidak nyaman, akhirnya dia resign. Padahal di situ gajinya kurang lebih ya 30-40 juta. Maka ketika dia resign, tadinya pakai rumah besar jadi rumah kecil. Tadinya kemana-mana pakai mobil jadi pakai mobil. Sebulan susah, 2 bulan susah, 3 bulan susah. Masuk bulan keempat langsung sukses. Ini semua yang tadinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak dapat gaji, bulan keempat dibayar sama Allah, dia langsung dapat 100 apa? 100 juta. Nah yang langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang kedua adalah yang maknawi, gak diganti-ganti, ya. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, hidupnya makin apa? Makin terpuruk. Ya sampai didatangi ada beberapa orang datang, hidup saya ya susah. Apakah ini pencucian harta? Jadi mungkin dulu dapat hartanya haram, kemudian hijrah, ya benar-benar hartanya dikuras sama Allah. Jadi hidupnya apa? Benar-benar susah. Tadi hidup saya enak, tapi sekarang ini pencucian harta. SPP anak nunggak, rumah juga nunggak. Sampai ada yang pernah tanya juga, Ustaz, gimana kalau saya ini kembali masuk ke tempat kerja saya yang dulu. Saya tadinya hijrah, tapi habis hijrah 2 tahun 3 tahun ini hidup saya susah. Ini darurat nggak Ustaz kalau saya ambil kerja itu lagi? Ditawarin sama teman, mau nggak balik lagi? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau hijrah kita itu benar, takwa kita itu benar, sekalipun Allah nggak langsung ganti, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan kekuatan kita dalam kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam surat Yunus, Allah berfirman, surat Yunus ayat yang ke-63, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan juga tidak ada kesedihan bagi mereka. Jadi meskipun hidupnya itu susah sekali, wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran. Gak ada istilah besok makan apa, gak ada. Ya, gak ada istilah nanti besok bayar kontrakan pakai apa. Dia benar-benar dijadikan oleh Allah, dikuatkan kesabarannya. Tidak ada kesedihan bagi mereka. Siapa wali-wali Allah itu? Allah lanjutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hijrahnya benar, ikhlas, kemudian takwanya benar, ibadahnya benar, maka tidak ada kesedihan bagi mereka. Tidak ada kekhawatiran bagi apa? Mereka. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktunya banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak membaca Al-Qur'an, banyak berzikir, sehingga hatinya menjadi apa? Tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Bukan berarti kerjaannya cuma di masjid, bukan. Tapi dia juga usaha. Dia bekerja, walaupun ketika dia bekerja hasilnya nggak banyak, tapi nggak ada kekhawatiran, rasa takut. Ya. Karena banyak orang itu yang dia hijrah, kemudian hidupnya susah, tapi gengsinya masih besar, benar nggak Pak? Gengsinya masih apa? Masih besar. Motornya masih pengen yang bagus, rumah ngontraknya masih pengen yang bagus. Sehingga kalau ngontrak di rumah yang kecil, di gang sempit, kadang-kala hatinya sempit. Hatinya apa? Hatinya sempit. Kalau kemana-mana pakai sepeda, hatinya apa? Hatinya sempit. Kalau HP-nya ada karet 3, nggak nyaman.
HP antum kok karet 3, pedas apa manis itu? Gak nyaman hatinya. Tapi kalau orang yang benar-benar dia kuat keimanannya, kuat ketakwaannya, jujur keimanannya kepada Allah, bagaimanapun bentuknya dia kuat. Kemana-mana pakai sepeda dia nyaman, HP-nya pecah di sana sini dia nyaman. Ya. Ini kalau orang sudah kuat apa? Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kenalan orang yang hidupnya seperti tenang, nggak kenal dengan internet, HP-nya masih HP biasa. Ketika di sekolah harus bayar pakai apa namanya banking transfer, dia cuma aduh sekarang harus transfer ya, dia nggak bisa ya, dia tapi nggak ngeluh, dia cari orang yang bisa apa transfer ya uangnya untuk bayar apa bayar, hidupnya tenang meskipun motornya butut ya, tapi hidupnya apa hidupnya tenang, nggak pernah apa nggak pernah mengeluh. Inilah orang yang ketika dia sudah dekat sama Allah tapi tidak dirubah nasibnya, masih hidup miskin, motor masih apa adanya, tapi dia dibuat oleh Allah kuat kesabarannya, sehingga dia nggak gampang ngeluh, ya dia nggak malu ketika ya dilihat oleh orang penuh dengan apa kekurangan, karena sebagian orang itu hidupnya susah tapi gengsinya masih apa masih kuat, sehingga nggak nyaman hatinya, nggak nyaman apa nggak nyaman jiwanya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan ada yang diganti cepat, ada yang diganti lambat? Inilah kehidupan. Karena kalau seandainya orang itu setiap hijrah langsung kaya, kalau dekat sama Allah langsung kaya, kira-kira banyak nggak yang sholat di masjid? Pasti banyak ya. Pokoknya asal sholat di masjid, iman kuat, kaya. Pasti banyak orang yang sholat. Tapi karena nggak semua orang yang sholat di masjid, nggak semua orang yang bertakwa itu kaya, ya akhirnya ada yang beriman, ada yang bertakwa, ada yang sholat, dan ada yang tidak apa? Artinya yang nggak sholat, hidupnya malah apa? Malah lebih sukses daripada mereka yang sholat. Demikian. Dalam peperangan juga tidak senantiasa kaum muslimin menang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setiap perang menang. Ada kalanya kalah. Itu pada perang Uhud. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Iyam saskum korhun faqad masal qaum korhun. Kalau hari ini engkau terluka, hari ini engkau kalah, maka mereka orang-orang kafir juga kemarin sudah apa? Kalah. Pada perang Badar mereka kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah ya, kami pergulirkan hari, kadangkala ada menang, kadangkala ada kalah, kadangkala miskin, kadangkala kaya, supaya kita bisa mengambil apa? Hikmah dan pelajaran dari itu. Jadi kita ingatkan teman kita, ya, kalau ada yang curhat sama kita atau saudara kita, kenapa saya sudah dekat sama Allah, hidup saya kok makin terpuruk, makin susah, rizki lambat, jualan gak laku-laku, ya. Maka kita ingatkan ada yang hakiki, ada yang maknawi. Kemudian yang keempat, jawaban bagi mereka yang masih bertanya-tanya, al-aqibah lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Yang mana buktinya kok hidup saya semakin susah? Maka jawaban yang keempat adalah, sudah benarkah takwa kita kepada Allah? Sudah benar belum takwa kita kepada Allah? Atau itu hanya sebagai klaim saja, saya bertakwa? Sudah benar belum takwa kita kepada Allah? Apa itu takwa? Ya, takwa itu sebagaimana definisi yang paling bagus yang diakui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim adalah definisi takwa yang disampaikan oleh Thalaq bin Habib rahimahullahu taala. Yaitu beliau mengatakan takwa adalah anta'mana bi ta'atillahi ala nurin minallah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan ilmu. Tarju sawaballah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengerjakan ketaatan berdasarkan ilmu atau berdasarkan perasaan atau hanya ikut-ikutan. Kemudian kita beribadah, niat kita untuk Allah atau untuk mendapatkan sanjungan. Ini yang harus kita jawab. Sudah benar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Selama ini kita salat, selama ini kita sedekah, selama ini kita puasa, kita hijrah, itu ikhlas karena Allah atau karena ingin mendapatkan apa? Sanjungan dan pujian dari
manusia. Kemudian takwa itu kata Thalaq bin Habib, engkau meninggalkan kemaksiatan berdasarkan ilmu dan takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita meninggalkan maksiat itu karena takut hukuman Allah atau karena takut omongan tetangga. Atau kita meninggalkan maksiat itu apakah karena cuma takut omongan apa? Omongan teman. Dan jujurkah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah benarkah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan takwa itu definisi yang paling singkatnya adalah mengerjakan ketaatan, meninggalkan apa? Kemaksiatan. Takwa itu adalah menjalankan perintah, mengerjakan perintah, menjauhi apa? Menjauhi larangan. Dan juga ada yang mendefinisikan takwa itu seperti orang yang berjalan di jalan yang becek. Kita kalau pakai baju bersih, sandal bersih, sepatu bersih, jalan di jalan yang becek itu kira-kira sangat hati-hati atau biasa, Pak? Pastinya sangat apa? Sangat hati-hati. Begitu kita terpeleset, jatuh, baju kotor, sandal kotor, sepatu kotor, kira-kira jalannya seperti yang pertama atau sudah beda jalannya? Sudah beda, ya. Pastinya jalannya sudah santai, sudah kadung apa? Kotor. Itulah takwa. Kita harus berhati-hati terhadap maksiat. Karena kadang-kala kalau misalkan kita tergelincir ke dalam maksiat, biasanya apa? Sekalian aja dibablasin. Jadi itulah apa? Takwa. Sudah benarkah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita itu diperintah untuk bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kadang-kala kita bisa mempertahankan takwa kita di kala ramai. Kalau di masjid lagi kumpul sama teman-teman, kita bisa mempertahankan takwa kita kepada Allah. Kalau kita buka HP yang kita lihat itu yang bagus-bagus, ceramah ustaz. Tapi kalau di rumah sudah beda lagi kadang-kala. Kadang-kala yang kita lihat sudah bukan lagi ceramah, tapi kadang-kala yang mohon maaf mungkin habis joget-joget, ya. Yang tadinya kalau di tempat ramai kita lihatnya ceramah, tapi ketika di rumah sudah beda lagi. Oleh karenanya, kalau kita ingin melihat kualitas takwa kita, lihatlah dalam dua kondisi. Pertama, saat kita sendirian. Yang kedua, akses untuk maksiat itu mudah. Lihatlah kualitas takwa kita di sini. Karena kadang-kala kita sendirian, tapi akses untuk maksiat susah. Mau buka film ya, mohon maaf, film-film yang nggak benar, kadang-kala nggak semua orang bisa benar ya. Gitu lihatnya ini, tapi nggak muncul-muncul. Harus ada ilmunya, harus ada apa? Password-passwordnya atau apa. Maka kita lihat kualitas takwa kita saat kita sendiri dan saat kita apa? Mudah dalam mengakses maksiat, dalam melakukan apa? Kalau dalam dua kondisi ini kita bisa tetap bertakwa kepada Allah, itulah kualitas takwa kita. Tapi kalau dalam kondisi sendiri kita bermaksiat kepada Allah, berarti masih ada yang kurang dari takwa kan? Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam keadaan sendiri itu memang berat. Karena itu janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbeda. Keutamaan yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan itu berbeda. Tatkala kita ramai sama tatkala kita sendiri. Tatkala kita sendiri pahala kita lebih besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, ya. Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, dalam keadaan sendiri. Ketika dia sendiri dia takut kepada Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baginya ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau kita bisa bertakwa tatkala kita sendiri, ya, itu pahalanya sangat besar. Karena jarang ada orang yang bisa mempertahankan ketakwaannya kepada Allah tatkala dia sendiri. Diceritakan oleh Ustaz Firanda Andirja Hafidhullah.
Jadi ada orang yang dia pasang CCTV di rumahnya. Mungkin istrinya nggak tahu ketika suaminya lagi ngecek ya. Mungkin dia tujuannya itu mau mantau anak. Mungkin harus dipantau anaknya. Namun ketika lagi ngecek, dia lihat istrinya lagi buka laptop. Habis buka laptop, buka baju. Habis buka laptop, buka apa? Dia mungkin chattingan sama apa? Sama teman. Nah, jarang ada orang yang bisa kuat bertakwa kepada Allah tatkala sendiri. Bahkan juga cerita ada wanita yang umurnya sudah 55 tahun. Umur sudah 55 tahun. Mau kursus bahasa Arab. Mungkin di zaman sekarang udah mungkin online, buka WA-an sama ustadznya. Akhirnya terjerumus pada perzinahan. Jangan 55 tahun masih ada hasrat atau enggak? 55. Kalau masih muda mungkin. Ini udah 55, tapi lihat bagaimana seorang itu susah untuk mempertahankan ketakwaan, padahal niatnya baik, mau belajar bahasa Arab, mau malah apa? Malah berzina. Dan seorang itu memang ketika dia dalam keadaan sendiri, iman lemah, kemudian digoda, nah ini berat. Ini berat. Karena orang kalau sudah hasratnya tinggi, itu kadangkala imannya bisa apa? Hilang. Tinggal sedikit mungkin keimanannya. Kewarasannya juga bisa apa? Hilang. Kita lihat bagaimana ketika wanita-wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian mereka terpesona. Apa yang terjadi, Pak? Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, nggak sadar motong apa? Tangannya sendiri. Pokoknya dia nggak sadar motong apa? Ini orang kalau sudah berhasrat kadang-kala apa? Akal sehat menjadi apa? Hilang. Maka kalau kita dalam keadaan sendiri, ya, kemudian kita masih bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan karunia yang sangat apa? Yang sangat besar. Karena jarang ada orang bisa apa? Selamat ketika diuji dengan ujian apa seperti ini. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ya tadi ya, menjadikan hidup kita mudah, al-aqibah bil muttaqin. Bagaimana cara supaya kita bisa mempertahankan atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan kita menuntut ilmu, kita mengetahui mana-mana yang diperintahkan, mana-mana yang dilarang, sehingga dengan itu kita bisa bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Karena kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu kalau ternyata perkara yang sedang kita kerjakan adalah ternyata perkara yang dilarang. Dan kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu, oh ternyata itu diperintahkan, itu ada sunnahnya, tapi kita tinggalkan karena kita tidak memiliki apa? Ilmu. Jadi kunci pertama supaya kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan semangat menuntut ilmu. Dan kalau kita semakin semangat menuntut ilmu, ya, atau dengan kita semakin bertakwa, ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita menuntut ilmu supaya kita bertambah ketakwaan, dan ketakwaan kita kalau semakin kuat, Allah akan mudahkan ilmu untuk kita. Karena Allah berfirman, "Fattaqullah wa yu'allimukumullah." Dalam surat Al-Baqarah, bertakwalah kalian kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah adalah perbaiki cinta kita kepada Allah. Perbaiki cinta kita kepada Allah. Bagaimana cara kita memperbaiki cinta kita kepada Allah? Itu dengan mempelajari Asmaul Husna. Ini yang pertama, kita pelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dengan kita semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak begitu kenal sama Allah, nggak begitu cinta kita kepada Allah. Tapi kalau kita kenal dengan Allah, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, ya, menjadikan kita bertambah cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki cinta kita kepada Allah adalah dengan kita rajin membaca Al-Quran.
rajin membaca Al-Quran. Kemudian cara kita memperbaiki cinta kita kepada Allah adalah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kita mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian yang ketiga, cara kita menambah ketakwaan adalah dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah, maka takwa kita akan bertambah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, ibadah kita itu akan semakin baik. Ibadah kita akan semakin baik. Kita tetap beribadah meskipun nggak ada yang lihat, meskipun tidak ada yang lihat, tapi kita merasa kita dilihat oleh Allah. Begitu juga ketika kita mau maksiat, kita akan berhenti dari bermaksiat, meskipun kita dalam keadaan sendiri, nggak ada yang lihat, kosong, ada kesempatan untuk maksiat, tapi ketika kita tahu kita dilihat oleh Allah, kita akan berhenti dari bermaksiat kepada Allah. Seperti misalkan kita mau melakukan aksi kejahatan, tapi ketika mau melakukan aksi kejahatan kita lihat ada 5 CCTV. Lanjut atau berhenti, Pak? Berhenti. Wajah kita nggak kita tutup, ya. Wajah kita nggak kita tutup, terlihat jelas, pasti kita akan apa? Berhenti. Demikian kalau kita merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, kita akan berhenti dari bermaksiat kepada Allah. Dengan itu takwa kita akan semakin bertambah. Kemudian yang keempat, mengenal bahaya dari dosa dan maksiat. Mengenal bahaya dari dosa dan maksiat. Jadi kita tidak hanya mengetahui ini dilarang, ini nggak boleh, ini haram, tapi kita harus kenal apa dampak dari maksiat. Apa ancamannya? Apa ancamannya kalau kita melakukan maksiat ini, melakukan maksiat itu? Contohnya misalkan ya, melihara anjing bagi orang Islam. Kalau kita tahu ancamannya, kita nggak akan melihara apa? Melihara anjing. Saya punya jamaah itu, dia suka sama kucing, suka sekali. Kucing di rumahnya banyak. Jadi disuruh pembantunya mandiin. Kalau tuan rumahnya kalau ada waktu, kucingnya dipotongin kukunya. Suka sama yang namanya apa? Sampai dia pernah, anjing dibolehkan, saya akan pelihara. Apalagi ada anjing-anjing yang lucu, saya akan apa? Pelihara. Apa yang menjadikan dia nggak berani melihara anjing? Karena dia tahu dampaknya. Bukan hanya sekedar dilarang, tapi dia tahu dampaknya. Di antara dampaknya apa? Setiap hari amalan berkurang sebanyak apa? 1 kirot. 1 kirot itu berapa? Gunung Uhud, ya, gunung yang besar, gunung Uhud. Setiap hari. Padahal kita kan nambah belum tentu banyak, benar nggak, Pak? Tapi berkurang setiap hari 1 apa? Kalau kita tahu dampaknya, ya, kita akan berhenti. Tapi kalau cuma ini haram, ini, ya, kadang-kadang nggak begitu apa? Nggak begitu mengena. Tapi kalau kita tahu ini ancamannya ini, kalau nggak bayar zakat, ancamannya ini disetrika punggung, lambung kanan kiri, jidat, ya, atau nanti dililit sama ular yang botak, ya. Karena kenapa botak? Karena saking banyak apa? Bisanya. Dengan itu kita takut. Makanya perlu untuk kita mempelajari kitab Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar. Karena di situ bukan hanya sekedar dikatakan ini dosa, tapi juga diterangkan bagaimana ancaman bagi orang yang mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya, supaya kita bisa bertambah ketakwaan kita kepada Allah, adalah kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengenali diri. Kita mengendalikan hawa nafsu dan kita mengenali apa? Diri kita. Kita tahu kalau kita ini orangnya nggak bisa lihat cewek misalkan, nggak bisa lihat wanita. Ya jangan suka main ke mall, ya. Jangan suka jalan-jalan cuci mata, jangan suka nyimpan HP nomor wanita. Ya. Kalau kita tahu kita ini nggak bisa digoda sama wanita, ya kita jangan simpan nomornya. Karena ada orang yang, masya Allah, ya,
ada seorang ustadz yang dia di HP-nya satu pun nggak ada nomor akad lain mahramnya. Jadi nomor wanita nggak ada, akta jamaah nggak ada. Padahal dia ustadz besar, suka di calling sama panitia kajian kan banyak banyak wanita. Nggak ada satupun nomor akad yang dia simpan di HP. Jadi kita berusaha untuk mengenali diri kita. Diri kita ini bagaimana? Saya punya teman yang dia mengenali dirinya. Dia orang yang emosian, agak gampang sekali marah. Tapi dia berusaha melawan itu dengan dia berusaha ceria, berusaha tersenyum, tertawa. Untuk melawan itu dia Dia paksa dirinya untuk Untuk bercanda, untuk senang-senang, karena dia emosi. Jadi kita berusaha untuk mengenali diri kita. Dengan itu kita akan semakin dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah dengan kita mempelajari langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Jadi kita mempelajari langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Syaitan itu yang pertama adalah berusaha menyesatkan manusia dari Dari kekufuran. Di usaha syaitan yang pertama adalah membuat manusia itu melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Kalau dari pintu ini belum berhasil, lewat pintu yang kedua, yaitu jadikan mereka mengerjakan amalan-amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang ketika dia mengerjakan amalan-amalan bid'ah itu, dia ngerasa kalau itu adalah amalan yang benar, sehingga dia terus mengerjakan. Kalau lewat pintu ini nggak bisa, maka langkah yang ketiga adalah dibuat seorang itu terjerumus ke dalam dosa besar. Kalau dosa besar masih selamat, dibuat terjerumus ke dalam dosa kecil. Kalau dosa kecil masih selamat, dibuat terjerumus lewat berlebihan dalam perkara yang mubah. Berlebihan dalam perkara yang mubah, seperti sepedahan misalkan, ya. Yang tadinya sepedahannya pendek-pendek, lama-lama semakin jauh, ya, ke Bandung sepedahan, ke Bali sepedahan, ada nggak sepedaan? Kalau sudah sepedaan masuk waktu sholat, ya tinggalkan dulu, ya. Terus lanjut, dibuat sibuk dengan perkara yang mubah. Kalau sudah selamat dari pintu ini, pintu berikutnya dibuat dia sibuk dengan amalan yang pahalanya kecil, ya, meninggalkan amalan yang pahalanya dibuat dia sibuk dengan perkara-perkara yang remeh, meninggalkan perkara-perkara yang besar. Jadi kita perlu untuk mempelajari langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Kemudian yang terakhir, untuk supaya kita ini bertambah ketakwaan kita adalah dengan kita bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang baik. Dengan kita bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, maka kita akan semakin bertakwa kepada Allah. Karena teman yang baik itu ketika kita maksiat diingatkan, jangan begitu akhir, stop, jangan dilanjutkan. Ketika kita lalai, ketiduran kah atau apa, diingatkan, sudah adzan, ayo kita salat dulu. Ketika kita puasa Syawalnya masih kurang, diingatkan, Syawal masih berapa hari lagi? Tinggal besok tinggal besok ya. Misalkan dia sudah malas-malas, tinggal satu lagi, aduh besok ada undangan, ada ini. Satu lagi diingatkan kita supaya genap bisa mengerjakan 6 hari puasa di bulan Syawal. Jadi kita bergaul dengan teman-teman yang saleh, sehingga dengan itu kita akan bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita. Seperti biasa, sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilakan.
Bila tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.